Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis teknikal atau dasar-dasar analisis teknikal. Indikatornya itu apa saja, cara settingnya itu indikatornya seperti apa. Di sini saya akan jelaskan cara-caranya tersebut. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi MOS atau Mandiri Online Sekuritas Trading. Untuk teknikalnya itu aplikasi dari Mandiri Sekuritas. Nah, baik kita ke fitur chartnya. Nah, di sini bisa dilihat saya itu menggunakan Bollinger Band, terus MACD sama RSI. Nah, untuk Bollinger Bandnya sendiri itu bisa dilihat seperti ini untuk Bollinger Bandnya. Jadinya itu garis merah yang ada di candlestick, dekatnya candlestick. Nah, itu garis paling atas sama garis paling bawah untuk Bollinger Bandnya sendiri. Nah, cara baca untuk Bollinger Bandnya sendiri itu sangat mudah. Kalau seandainya candlestick sudah menyentuh Bollinger Band paling atas, nah itu biasanya saham akan mengalami penurunan. Nah, di sini saya berikan contohnya seperti ini. Nah, itu kan sudah menyentuh Bollinger Band paling atas. Nah, kemungkinan besar saham itu akan mengalami penurunan. Ya, walaupun itu untuk Bollinger Bandnya sendiri kan yang menyentuh garis itu kan bukan cuma itu saja. Nah, itu kan ada juga yang di sini itu sudah menyentuh Bollinger Band. Nah, caranya itu entah dikombinasikan sama MACD sama RSI juga. Untuk caranya sebentar lagi. Nah, jadinya untuk Bollinger Band yang menyentuh candlestick paling atas, nah itu akan mengalami penurunan seperti gambar di sini untuk chart di sini. Nah, dan sebaliknya, jika Bollinger Band sudah menyentuh titik candlestick, maksudnya sudah menyentuh Bollinger Band paling bawah seperti di sini, nah itu kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Dan begitu juga sebaliknya. Di sini kita melihat itu Bollinger Bandnya sendiri atau candlesticknya sudah menyentuh Bollinger Band. Jadinya saham itu akan mengalami kenaikan. Kemungkinan besar seperti itu. Sudah dilihat di chartnya, di chart ini untuk sarana menara Nusantara Tbk. Jadinya mengalami kenaikan. Dan begitu juga kalau seandainya sudah candlesticknya sudah menyentuh Bollinger Band paling atas, saham itu akan mengalami penurunan seperti di sini. Jadinya itu berulang seperti itu. Jadi kalau sudah nyentuh bakalan turun atau naik tergantung Bollinger Band atas atau bawah yang disentuh. Nah, untuk men-setting Bollinger Bandnya sendiri, nah seperti ini. Kita pencet pengaturan, nah terus kita pencet Bollinger Band. Nah, setnya seperti ini. Untuk periodenya itu 12, untuk multiplernya itu 2.0. Nah, untuk warna itu kondisional tergantung kesukaan Anda masing-masing. Nah, itu untuk cara setting Bollinger Bandnya. Nah, kita kembali ke chartnya. Nah, sekarang kita akan bahas MACD. Nah, di sini untuk MACD-nya itu ini. Ini MACD. Nah, ini MACD. Nah, untuk membaca MACD sendiri, kita lihat garis yang warna merah dan hijau serta histogramnya. Nah, di sini kalau seandainya garis yang warna merah sudah menerobos yang warna hijau, nah kemungkinan besar itu harga sahamnya akan mengalami penurunan. Nah, seperti ini. Kalau garis warna merah sudah menerobos ke bawah sudah menerobos garis yang warna hijau maksudnya. Nah, itu kemungkinan besar sahamnya harganya akan mengalami penurunan. Nah, selain dilihat dari garisnya, kita bisa lihat histogramnya. Nah, seperti di sini. Nah, untuk histogramnya itu mengalami penipisan dari atas terus tipis untuk histogram yang warna biru maksudnya. Itu tipis. Nah, sehingga itu histogramnya berada di bagian bawah seperti ini. Nah, terus itu mengalami penurunan. Kalau seandainya mengalami penurunan, garisnya akan bergerak ke bawah.
Nah, dan juga sejajar dengan histogramnya. Nah, kalau garis ke bawah, histogramnya otomatis akan tebal di bagian bawah juga. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Jika garis yang warna merah sudah menembus garis warna hijau seperti di sini, nah, dan histogramnya mengalami penipisan, nah di sini jadinya itu sudah tidak tebal lagi seperti sebelumnya. Nah, otomatis saham tersebut akan mengalami kenaikan harga seperti ini. Nah, ini sahamnya sudah mengalami kenaikan harga. Nah, itu cara baca untuk MACD-nya. Nah, cara settingnya untuk MACD itu kita pencet pengaturan. Nah, sudahnya itu indikator MACD. Nah, di sini. Nah, untuk short term-nya sendiri itu 12, sinyalnya 9, sama long term-nya itu 26. Nah, kita kembali lagi ke chartnya. Nah, sekarang kita akan melihat indikator RSI. Nah, yang dikatakan RSI ada di bagian sini. Nah, ini untuk RSI-nya. Cara baca untuk RSI, jadi saya itu menetapkan kalau RSI paling tinggi itu 70, serta kalau RSI paling rendah itu 30. Nah, jadinya untuk RSI 70 di sini. Kalau RSI 30 ada di bagian sini garisnya. Nah, kalau RSI sudah menyentuh atau sudah lebih dari 70 seperti ini, nah kemungkinan besar itu akan mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat di chart ini, itu harga sahamnya sudah mulai mengalami penurunan. Dan jika RSI sudah di bawah 30 atau hampir mendekati 30, nah itu sendiri akan mengalami kenaikan seperti ini. Nah, dan bisa dikatakan harga sahamnya itu murah kalau dari MACD terus RSI-nya. Nah, itu sudah di bawah rata-rata yang sewajarnya gitu. Itu sudah bisa dikatakan murah. Nah, untuk cara set untuk RSI-nya sendiri, kita ke pengaturan. Nah, terus kita cari RSI, indikator RSI. Nah, ada di sini. Untuk periodenya itu 14, terus sinyalnya 9. Nah, untuk warnanya ya kondisional, tergantung pribadi masing-masing. Untuk warnanya itu mau milih warna apa. Nah, mungkin sekarang kita ke menu chartnya lagi. Nah, terus di sini kita gabungkan dari Bollinger Band, MACD sama RSI. Nah, jadi kalau menurut saya dilihat dari 3 indikator ini, itu yang paling bagus itu ya ada di sini untuk harga untuk membeli. Kita lihat itu di bagian sini. Ada di sini. Nah, ini kan sejajar ini kan. Nah, itu aslinya itu bagus untuk membeli. Nah, terus untuk menjualnya, nah di sini kita sudah mulai menjual. Soalnya sudah menyentuh paling atas Bollinger Band. Nah, dan di sini sudah mulai mengalami penurunan. Di sini sudah menyentuh garis hijau untuk RSI-nya. Jadinya kalau kita gabungkan seperti ini, kita nunggu dari Bollinger Band sendiri, kita tunggu candlestick menyentuh Bollinger Band. Nah, terus kita lihat MACD-nya. MACD sudah memotong ke atas apa belum? Kalau seandainya masih belum, kita tunggu sampai memotong ke atas. Nah, sehingga itu ada sedikit histogram di situ kecil. Nah, kalau sudah ada histogram kita kecil sedikit, nah itu kita masuk, kita lanjut ke indikator selanjutnya untuk RSI-nya. Nah, RSI-nya kalau seandainya di bawah 30 atau mendekati 30, nah untuk itu kita waktunya membeli saham tersebut kalau menggunakan analisis teknikal. Nah, terus selanjutnya kalau kita mau menjual, nah kita lihat dari Bollinger Band-nya sendiri itu sudah menyentuh
menyentuh yang paling atas apa belum. Kalau seandainya sudah menyentuh paling atas seperti di sini, nah kita lihat MACD-nya dari MACD sebelumnya apa mengalami penurunan. Nah kalau seandainya mengalami penurunan, nah kita sudah jual. Nah tapi sebelum jual kita lihat RSI-nya, apakah RSI-nya sudah mengalami penurunan atau sudah menembus garis hijaunya. Kalau seandainya itu sudah terjadi, kita jual supaya dari profit kita sendiri itu tidak mengalami pengurangan yang terlalu banyak. Jadinya kita masih untung lumayan banyak, soalnya beli di harga terendah terus dijual di harga tertinggi. Kalau seandainya sekarang dilihat dari grafik terakhir, nah kita lihat itu untuk Bollinger Band-nya sendiri masih belum nyentuh Bollinger Band paling bawah untuk candlestick-nya. Jadinya kita tunggu aja. Ini untuk Sarana Menara Nusantara Tbk. Jadi kita tunggu sampai menyentuh. Kalau sudah nyentuh kita lanjut ke indikator selanjutnya seperti MACD atau RSI-nya. Mungkin sekian analisis teknikal dari saya. Apabila Anda suka, di like, kalau tidak suka di dislike. Nah untuk pertanyaan atau request untuk video selanjutnya bisa dituliskan di kolom komentar. Nah untuk itu saya minta tolong untuk subscribe untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Terima kasih.